Angga Wulandari. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi dan inovasi pembelajaran sejarah, kemudian strategi apa yang cocok dalam proses pembelajaran sejarah, dan inovasi terbaru apa yang dapat digunakan untuk kedepannya dalam proses pembelajaran sejarah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah dengan dosen pengampu Bapak Piki Setri Pernantah, MPD. Menurut pemikiran saya, strategi dan inovasi pembelajaran sejarah itu adalah strategi itu kan adalah cara atau taktik yang digunakan oleh para pendidik dalam mendukung proses pembelajaran sejarah, yaitu bagaimana supaya membuat pembelajaran sejarah itu menjadi lebih menyenangkan dan tidak dipandang sebelah mata oleh siswa. Kebanyakan siswa menilai bahwa pembelajaran sejarah itu membosankan. Pembelajaran sejarah akan membosankan ketika tenaga pendidik tidak memiliki strategi ataupun inovasi dalam pembelajaran sejarah, atau kurang tepatnya strategi yang digunakan. Kemudian inovasi. Inovasi artinya hal-hal yang baru atau hal-hal yang tidak biasa dijumpai oleh siswa. Dengan adanya inovasi ini, pembelajaran sejarah itu bisa dibuat berbagai inovasi pembelajaran yang nantinya bisa mendukung proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Jadi, strategi dan inovasi ini saling berkaitan dalam membantu proses pembelajaran. Tenaga pendidik atau guru membuat strategi dan metode pembelajaran itu sesuai materi pembelajaran sejarah yang tepat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejenuhan siswa dalam belajar sejarah. Strategi dan inovasi ini mempunyai peran dalam membangun berpikir siswa, dalam memahami materi dan membantu siswa meringankan kebebalan terhadap pembelajaran sejarah. Jadi, strategi dan inovasi pembelajaran sejarah itu adalah proses belajar sejarah yang dirancang, kemudian dikembangkan dan dikelola secara kreatif dan dinamis. Kemudian, strategi apa yang paling cocok dalam proses pembelajaran sejarah? Menurut pandangan saya, strategi yang cocok untuk pembelajaran sejarah adalah strategi interaktif dan strategi pengalaman. Mengapa? Karena menurut saya dari strategi pembelajaran interaktif, kita bisa memahami bahwa strategi ini lebih merujuk kepada diskusi. Dengan begitu akan terjadi komunikasi dan saling berbagi antara guru dan siswa. Dalam strategi ini terdapat bentuk diskusi kelas seperti kelompok. Kemudian seorang ahli menyatakan bahwa diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari alternatif dalam berpikir. Simon Valence, tahun 1989. Kemudian pengalaman. Strategi melalui pengalaman akan membantu siswa dalam memecahkan persoalan. Dari dalam kelas, guru dapat menggunakan metode simulasi, sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan metode observasi untuk memperoleh gambaran pendapat umum. Sehingga dalam proses pembelajaran sejarah menjadikan pembelajaran dengan pandangan yang luas dan siswa mendapatkan informasi yang berinovasi. Namun sayangnya strategi ini tidak bisa digunakan di segala kondisi karena adanya hal yang membuat terhambatnya strategi ini, terutama itu masalah biaya dan keselamatan siswa. Melalui strategi ini kita bisa bahwa pelajaran sejarah itu kan ketika penggunaan strategi yang tidak tepat itu akan mengundang kejenuhan siswa, apalagi pembelajaran sejarah itu sifatnya menghafal dari sekian banyak peristiwa-peristiwa masa lalu. Selanjutnya, inovasi terbaru apa yang perlu dilakukan untuk pembelajaran sejarah supaya tidak dipandang sebelah mata lagi oleh siswa? Menurut saya yaitu inovasi pembelajaran kuantum dan electronic learning. Inovasi pembelajaran kuantum ini merupakan salah satu model atau strategi dan pendekatan pembelajaran, khususnya menyangkut keterampilan guru dalam merancang, kemudian mengembangkan dan mengelola sistem pembelajaran, sehingga guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, menggairahkan, dan memiliki keterampilan hidup. Kaifa 1999. Dari inovasi pembelajaran kuantum ini ada dua konsep utama yang digunakan, yaitu percepatan belajar melalui usaha sengaja untuk mengikis hambatan-hambatan dalam belajar tradisional dan fasilitas belajar yang berarti mempermudah belajar.
Kemudian, inovasi pembelajaran kuantum ini memiliki asas utama, di mana ketika mengajar itu, bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Inovasi ini sangat relevan dalam pembelajaran sejarah, karena inovasi kuantum ini mengembangkan 3 rancangan pembelajaran, yaitu pengembangan konteks, pengembangan konten, dan pengembangan strategi, atau pendekatan pembelajaran. Nah, dari pengembangan rancangan seperti ini dapat mengubah pandangan siswa terhadap pembelajaran sejarah. Selama ini mereka hanya menganggap pembelajaran sejarah itu membosankan, karena mereka belum tahu dan kurang matang strategi yang digunakan selama ini. Mereka hanya berpikir bahwa sejarah itu hanya menghafal, dan menghafal. Sehingga muncullah pandangan siswa terhadap pembelajaran sejarah ini. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan strategi pembelajaran sejarah melalui inovasi pembelajaran kuantum ini. Dengan melalui filosofi standar, yaitu tumbuhan, kemudian alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan, sehingga menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi siswa atau motivasi dalam minat siswa, serta meningkatkan kehalusan perilaku siswa. Kemudian, inovasi pembelajaran electronic learning. Electronic learning ini perpaduan belajar dengan alat-alat elektronik yang semakin berkembang dan canggihnya dapat mempermudah siswa dalam mencari materi-materi dan dapat melihat lebih luas dalam mencari sumber-sumber sejarah, tanpa harus melihat langsung di lokasi sumber-sumber sejarah. Tenaga pendidik juga merasakan adanya kemudahan dalam pengajaran pembelajaran sejarah. Jadi, materi-materi yang disampaikan tidak terpatok kepada buku saja, tetapi siswa juga bisa melihat materi dalam bentuk video ataupun PPT yang disajikan oleh tenaga pendidik. Dengan demikian, siswa tidak cepat bosan dan jenuh dalam pembelajaran sejarah.